pencobaan diberikan Tuhan bagi kita supaya kita bisa melihat perjalanan kita, tapi kita tahu pencobaan tidaklah melepaskan kita. Yang melepaskan kita adalah darahnya Kristus. Amin. Darah anak domba Allah itu yang melepaskan kita. Tapi di balik pencobaan selalu ada berkat. Di balik COVID-19, saudaraku, saudara bisa melihat ada berkat Allah yang luar biasa ada di dalamnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan karena kita adalah gereja Allah yang hidup. Saudaraku, kita adalah Maria karena benih ilahi ada di dalam hidup kita. Saudaraku, amin. Ya, Yusuf mengambil Maria. Di dalam Maria sudah ada benih. Ya, beda dengan Hawa. Hawa, Adam mengambil Hawa. Di dalam Hawa sudah ada benih. Tapi benihnya setan, serven. Tapi di dalam Maria ada benih Kristus, benih ilahi ada di dalamnya. Amin. Kita adalah Maria karena benih ilahi sudah ada di dalam diri kita sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Pujiannya juga Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Saudaraku, ya, silakan duduk. Ada pemberkatan nikah Sister Mimin tanggal 15 di Medan. Kita diundang ke sana. Nah, saudara-saudariku, ya kemarin tidak bisa, belum ada izin untuk bisa berkumpul di Medan. Itu makanya tidak diberitahu jauh-jauh hari. Tapi ini sudah ada izin bisa berkumpul, saudaraku, sehingga mereka memberitahu kita, ya, tanggal 15 hari Sabtu saya rasa. Hari Sabtu, ya. Ya. Jadi ya saudara-saudariku yang mungkin ada utusan yang dari sini, ya, untuk bisa ke sana, beberapa orang, ya. Saudara-saudariku di Bagan Batu, mungkin hari Minggu kami tidak bisa ke sana, ya, mungkin minggu sekali lagi, ya, kami bisa ke Bagan Batu, ya. Puji Tuhan, berdoa untuk mungkin minggu depan kami kalau Tuhan izinkan ke Poki karena ibu kita yang di sana, sister tua, bulan lalu saya rasa bertelepon, kayaknya rindu kali aku sama Amang. Ya gimana? Ya kita berdoa lah kita 2 bulan yang lalu, ya. Jadi kalau Tuhan izinkan kami minggu depan ke Poki, ya, untuk bertemu dengan sister yang ada di sana, ya. Baik, ya, itulah pekerjaan yang harus kita kerjakan di saat ini, ya. Ya, itu aja pengumuman, saudara-saudariku. Ya, tetap ibadah seperti biasa, ya. Saya mengundang partisipasi saudara untuk bisa sharing di hari Jumat, ya, supaya jangan hanya saya aja yang ngomong, ya. Jadi saudara bisa, ya, sharing, ya, apa yang saudara bisa sharingkan, ya, silakan sharing, ya. Enggak mesti laki-laki, ya, perempuan pun bisa, wanita pun bisa, silakan, ya. Setiap hari Jumat, saudariku, ya, supaya kita bisa sharing, ya. Kami sudah upayakan untuk bagus YouTube hari ini, tapi kayaknya ada masalah. Saya tidak tahu apakah sinyal apa yang bermasalah. Oh ya, jadi sudah dicoba untuk diperbaiki, ya, dan ya sudah bisa bagus, ya, baik, ya. Sister dari Batam tadi udah
kewalahan. Ya, jadi ya, baik. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu bagi kami di hari ini. Kami bisa ada di tempat ini semua karena tarikan-Mu di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami bisa sampai ke tempat ini. Berkati kami semuanya, hamba-Mu Tuhan berkati saat ini. Tuhan ada di balik meja yang suci ini, di mimbar ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, hanya Engkau yang kuharapkan untuk memakai mulut hamba ini untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengurapi kami semua dengan urapan yang sama yang ada di tempat ini. Ajari kami Roh Kudus, ajari kami Tuhan. Doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sekali lagi saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita, Maleakhi 4. Maleakhi 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maleakhi itu adalah terakhir dari perjanjian lama, terakhir dari perjanjian lama dan terakhir dari Maleakhi, karena Maleakhi ada 4 pasal. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa bumi ini akan dipukul dengan api menjadi musnah. Ya, silakan duduk. Ini adalah nubuatan seorang nabi, nabi yang terakhir di perjanjian lama, namanya adalah Maleakhi. Nubuatan itu, pengertian nubuatan itu adalah Tuhan menyampaikan sesuatu kepada manusia, tapi dia memakai manusia. Karena tidak mungkin Tuhan tidak kelihatan berbicara. Iya. Jadi nubuatan Maleakhi, Nabi Maleakhi di pasal terakhir ini, bahwa akan ada satu hari, yaitu di mana datang seperti menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang fasik akan dibakar seperti jerami, ya.
Tetapi di situ ada dua kelompok. Di ayat 2 ada kelompok lain, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Jadi ada dua kelompok yang dibakar di ayat 1, yang lepas di ayat yang kedua, saudaraku. Ya. Baik, ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, ya, sebab mereka akan menjadi abu. Dengan kata lain bahwa pembakaran manusia itu akan menjadi abu. Dan kita melihat, saudaraku, di sini, ya, sebab sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi bahwa Tuhan mengutus nabinya, Nabi Elia, sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu. Coba kita lihat kronologi daripada pembantaian atau kronologi daripada dunia ini akan dihabisi, saudaraku. Bahwa Mark Branham bilang, saudaraku, bahwa dari 7 zaman gereja maka terbitlah meterai-meterai, dari meterai maka keluarlah sangkakala, dari sangkakala maka keluarlah cawan murka. Cawan murka. Kita buka Alkitab kita di Wahyu pasal yang ke-11. Di Wahyu 11 di sini ada dua saksi. Dua saksi ini datang untuk memberitakan Kristus kepada bangsa Israel, yaitu Musa dan Elia. Nah, tetapi di dua saksi ini, saudaraku, sebelumnya kita melihat bahwa di Wahyu pasal 11 ini di ayat 14 di situ ada celaka yang kedua. Ya, celaka kedua sudah lewat, lihatlah celaka ketiga segera menyusul. Celaka ketiga itu adalah perang dunia ketiga akan datang. Jadi celaka kedua, perang dunia kedua sudah selesai. Nah, perang dunia kedua itu disebut dengan sangkakala ke-6. Sedangkan perang dunia ketiga disebut sangkakala ke-7. Kita lihat di sini, disinilah datang Nabi Elia yang disebut di Maleakhi tadi, yaitu antara sangkakala yang ke-6 ke sangkakala yang ke-7. Maka disitulah datangnya Nabi Elia. Untuk apa Nabi Elia? Karena sangkakala ke-7 adalah perang dunia ketiga, itulah hari Tuhan yang disebut seperti perapian membakar orang-orang fasik seperti jerami di ayat 1 tadi. Nah, sangkakala ke-7 adalah perang dunia yang ketiga. Nah, baik. Di ayat yang 15, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta, mereka tersungkur, ya, dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku, ya, kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Jadi bahwa tujuan daripada sangkakala ke-7 menghabisi dunia ini supaya Kristus menjadi raja. Dan lihat bahwa
Setelah semua terbakar oleh hari Tuhan yang dahsyat itu, maka Tuhan turun dari surga dan menjadi raja. Jadi kitalah sekarang yang dipersiapkan jadi anggota-anggota di dalam kerajaan surga. Ya, anggota-anggota di dalam kerajaan surga. Ya. Wahyu 12, di situ ada perempuan dan naga, saudaraku. Dan di ayat yang ketujuh, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya, Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, bahwa ini adalah sama seperti Yesaya 14, bahwa Yesaya 14 berkata setan dilemparkan dari surga ke bumi. Ya, karena dia sudah kalah berperang di surga. Dan kita melihat, maka setan inilah yang akan membuat peperangan perang dunia ketiga di bumi ini. Karena di surga sudah kalah dia berperang, sehingga dia dijatuhkan dari surga untuk membuat peperangan di bumi ini. Karena umat-umat Tuhan tidak pernah berpikir untuk berperang, saudaraku. Baik. Yesaya 14 berkata bahwa bintang fajar itu sudah jatuh. Dan kalau kita melihat, saudaraku, bahwa Lucifer berarti tidak sendirian dijatuhkan dari surga. Ya, ada malaikat-malaikat yang lain. Ya, itu makanya kalau saudara pernah baca, maka dia menyeret sepertiga bintang, saudaraku. Berarti ada yang lain yang diseretnya. Ya, baik. Kita ayat 10, ada nyanyian kemenangan di situ. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya, ya, telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, jadi setan yang jatuh dari surga itu membuat pertikaian sehingga ada peperangan. Ya, dan kita melihat di sini di ayat 13 ini, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar, ya, yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi 3,5 masa di sini. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi
datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi saudaraku, di sini bahwa ada yang diselamatkan dari binatang naga, dari setan yang dicampakkan dari surga tadi. Lucifer yang dicampakkan dari surga menjadi setan di bumi ini. Jadi setan itu dulunya di surga, tapi dilemparkan ke bumi, jadilah dia setan. Dan setan itu geram melihat umat-umat Tuhan mempelai Tuhan, sehingga dia ingin memburunya, tapi dia ditolong. Lalu dia pergi ke perempuan yang lain. Ya, itulah ada 10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Dan naga itu mau memburu yang 5 bijaksana, tapi dia tidak bisa, sehingga dia burulah yang 5 gadis bodoh. Ya, 5 gadis bodoh, saudaraku, adalah gereja-gereja yang menyebut dirinya gereja, tapi menjalankan aturan manusia, doktrin Romawi ada di dalamnya. Pertama, doktrin Romawi adalah Trinitas. Mereka bilang bahwa ada 3 Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Padahal Tuhan itu satu, Esa. Jadi itu adalah doktrinnya setan sendiri, Trinitas. Dan itulah yang masuk ke gereja-gereja, sehingga mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya, sehingga saudaraku, ya, mereka akan bisa dicapai oleh ular itu. Mereka akan diterkam oleh si ular itu, ya. Dan juga di dalam gereja pesan ada 3 jenis orang percaya, dan yang 2 jenis mereka masuk kepada 5 perempuan yang bodoh. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi karena di perumpamaan itu tidak ada 3 gadis, hanya ada 2 gadis. Ya, 1 bijaksana, 1 bodoh. Kalau ada di tengahnya, ya antara bijaksana dan bodoh, ya bisa kita tempatkan lagi orang di situ kan. Tapi itu hanya 2. Ya. Jadi lihat, dan itu makanya saudaraku, kalau di Wahyu pasal yang ke-7, bahwa di situ ada jumlah orang yang sangat besar, banyaknya keluar dari kesusahan besar, itu adalah 5 gadis bodoh. Mereka keluar dari kesusahan besar. Karena mempelai kita tidak akan masuk ke kesusahan besar. Amin. Ya, jadi ada beda di situ, saudaraku. Mempelai baru 144.000, baru mereka yang jumlah besar banyak, ya, yang keluar dari kesusahan besar, ya. Jadi kita enggak masuk ke dalam kesusahan besar, saudaraku, ya. Ya, kita melihat. Tes, ya, baik, ya, puji Tuhan. Baik, kita melihat, ya, kemanakah Lucifer itu, ya, menyatu, saudaraku. Dia menyatu kepada ayat Wahyu pasal 13. Kita lihat Wahyu 13.
Pertama, ada binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut ini adalah binatang yang keempat yang dilihat oleh Daniel di Daniel pasal 7. Saudara lihat di situ. Tapi kenapa Daniel tidak melanjutkan binatang keempat itu? Karena kalau dilanjutkan tidak ada orang yang bisa mengerti, karena belum nongol, belum keluar, belum diekspresikan ya binatang tersebut. Tapi ketika Yohanes di Pulau Patmos dan dia mengatakan binatang tersebut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi binatang yang keluar dari laut adalah naga sendiri. Dan saudaraku, itu sama seperti Wahyu 12 ayat 7 tadi, naga dikalahkan, bahwa itulah yang dicampakkan dari surga. Perhatikan, menyatu dengan binatang yang keluar dari dalam laut, ular naga. Amin. Haleluya. Saudaraku, ya agak disatu-satukan dulu, baru nanti bisa makin jelas dia. Ya. Ya. Dan di situ juga ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya, Wahyu 13 ayat yang ke-11, ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Saudaraku, ini adalah di mana di dalam perjanjian lama adalah bayangan negatifnya, sedangkan di perjanjian baru ini adalah wujud nyatanya. Jadi ini adalah bahwa binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah Ahab dan wanita Izebel. Kalau saudara lihat di situ, Ahab dan wanita Izebel menikah, ya. Saudara baca nanti terus itu. Dan kita masuk di pasal yang ke-14. Dan anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Kita lihat di situ bahwa di ayat 14, ya, ayat 1, pasal 14 ayat 1 sampai 5 itu adalah menceritakan 144.000 dari bangsa Israel yang diselamatkan, 144.000. Ya. Baik. Sedangkan di ayat ke-6 pemberitahuan tentang penghakiman. Perhatikan, pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat pernikahannya, ya, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan yang telah memabukkan segala bangsa-bangsa, ya, dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Pasal 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul, ya, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur
dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, ya, di depan mata anak domba. Dan kita melihat bahwa malaikat yang pertama itu adalah Martin Luther, malaikat yang kedua adalah John Wesley, dan malaikat yang ketiga adalah Nabi Elia. Nabi Elia, saudaraku, di ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu. Jadi berarti, saudaraku, perhatikan, sebelum hari Tuhan yang besar, yaitu bahwa akan ada pembakaran seperti perapian di Maleakhi tadi, bahwa di situ akan datang Nabi Elia untuk mengumumkan, saudaraku, siapakah binatang tersebut. Karena kalau tidak diumumkan, pasti orang akan menyembah. Kan begitu? Coba ayat 9. Kita baca bersama. Ayat 9. 1, 2, ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Dengan kata lain, bahwa malaikat yang ketiga di pasal yang 9 ini, Nabi Elia, saudaraku, sangat penting untuk datang untuk mengumumkan siapakah binatang dan patungnya tersebut, supaya orang-orang tidak minum dari cawan murkanya. Amin. Itu tadi di Maleakhi tadi. Iya. Baik. Dan ayat 11 di situ diterangkan bagaimana maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di ayat 14 sampai ayat 12 di situ ada dua panenan, ya, ada panenan yang satu dan ada panenan yang satu. Jadi panenan antara gandum dan lalang di situ, ya. Wahyu pasal 15 di situ, dan aku melihat suatu tanda lain dari langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu, ya, bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi laut kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada, saya ulangi, ya, ayat 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah
dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Bukankah kita sudah menyanyikan ini, bahwa kita sudah keluar dari Mesir, saudaraku? Amin. Dan lihat, ya, hari Jumat saya sampaikan tentang Abraham. Abraham harus meninggalkan negerinya. Itu tandanya kita pun harus meninggalkan Babel, Mesir, untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu makanya kita dengan Abraham adalah paralel, sama. Ya, semua barang-barang Mesir sudah ditinggalkan. Abraham meninggalkan apa? Wahyu 11. Wahyu 11. Kejadian 11. Babel. Kan dari situnya dipanggil siapa? Si Abraham dari Babel, keluar dari Babel. Ya, baik, nanti kita belajar Babel. Ya, kemudian daripada itu ayat 5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan 7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilau. Dan pada saya ulangi, berkilau-kilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari ke-4 malaikat itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi dengan murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di Wahyu pasal 16 di situ diterangkan satu persatu, ada 7 malaikat tadi. Malaikat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai ke-7, bahwa bagaimana kronologi daripada cawan murka itu ditumpahkan ke bumi. Kapankah cawan murka itu ditumpahkan ke bumi? Pada saat sangkakala yang ke-7. Jadi antara sangkakala ke-6, sangkakala ke-7, maka disitulah Nabi Elia akan datang, bukan akan datang. Disitulah Nabi Elia datang untuk mengumumkan yang tadi. Apa pengumumannya, saudaraku? Bahwa pemberitahuan tentang penghakiman. Kan itu tadi Wahyu 14 ayat yang ke-6. Coba lihat. Wahyu 14 ayat ke-6. Apa dikatakan di perikopnya itu? Pemberitahuan tentang penghakiman. Di ayat 9, dialah Nabi Elia yang dimaksud di malaikat tadi, bahwa dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Ya, jadi coba kita lihat bahwa dia mengumumkan siapakah binatang tersebut. Kalau di situ ada kata binatang, mungkin saudaraku, ya, baik. Nah, kita masuk di pasal yang ke-16, bahwa 7 cawan murka itu ditumpahkan waktu sangkakala yang ke-7. Makanya Barbarenhem bilang, dari 7 zaman gereja maka ada keluar meterai-meterai, dari meterai sangkakala, dari sangkakala maka ada cawan-cawan murka. Kalau tidak ada sangkakala, maka cawan murka tidak ada. Sangkakala itu, saudaraku, sangkakala ke-5 adalah Perang Dunia Pertama, sangkakala ke-6 Perang Dunia yang kedua, sangkakala ke-7 adalah Perang Dunia yang ketiga. Maka di sangkakala ke-7 lah
cawan murka itu semua ditumpahkan. Tahu cawan murka? Cawan murka itu malapetaka, penghakiman, penghukuman. Itu maksudnya. Jadi dunia sudah berperang dengan bomnya, dengan alat-alat yang ledakan-ledakan yang dahsyat, maka datang juga murka dari langit untuk menghabiskannya. Kita lihat dulu saudaraku, setan atau binatang yang di Wahyu 13 tadi, ya. Ayat yang ke-12 dari pasal 16, ayat 12 dari pasal 16. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai. Tadi dari ayat 1 baca terus, di situ ada 7 malaikat. 7 malaikat membawa 7 cawan murkanya Allah. Berarti satu malaikat, 1 cawan murka. Saya potong ayat 12, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu ya keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis menyerupai katak. Nah, dengan berarti bahwa binatang yang di Wahyu pasal 13 tadi bukan binatang maksudnya, tapi pengkhotbah. Kan begitu kan? Coba saudaraku, lihat dulu Wahyu 13. Wahyu 13 apa di sana? Binatang yang keluar dari laut. Dan itu punya koneksi dengan Wahyu pasal 12 ayat 7. Apa Wahyu 12 ayat 7? Naga dikalahkan dari surga, maka dicampakkan ke bumi. Kan begitu? Maka jadilah setan, saudaraku. Dan lihat, nah, Wahyu 13 binatang yang keluar dari dalam laut. Ternyata Wahyu 16 ayat 13 ini membukakan siapa? Itu hanya nama samaran binatang, kan begitu. Rupanya binatang itu berkhotbah. Kan pasal 13 lihat. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Kenapa dicampur di sini roh najis menyerupai katak? Saudaraku, perbedaan bilang katak selalu melihat ke belakang. Dia melompat ke depan, matanya ke belakang. Ya, jadi najis. Ya, katak itu najis. Ya. Kalau saudara enggak bakalan bisa melompat kalau melihat ke belakang, enggak bisa. Jadi kalau saudara yang selalu mengingat-ingat kesalahan orang yang lampau, lalu berjalan ke depan, saudara adalah anak buahnya kodok itu. Ya, perhatikan, itu kodok itu selalu melihat ke belakang, ya kan? Perhatikan. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu. Jadi dengan kata lain bahwa naga yang di Wahyu 13 tadi berkhotbah, ya, berkhotbah, tapi menyampaikan khotbah doktrin ajaran manusia, Trinitas, 3 Allah seperti yang tadi, pembaptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, ya, itu doktrin, ya. Menyembah Maria, menyembah patung, saudaraku, perhatikan. Itulah, perhatikan yang 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia.
untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa di Maleakhi 4 ayat 1 tadi. Kan begitu kan? Maleakhi 4 ayat 1, apa tadi isinya? Hari Tuhan yang dahsyat itu, kan begitu. Amin. Tapi sebelumnya kan dia menyuruh Nabi Elia. Maka saudara lihat Nabi Elia untuk apa? Makanya kita baca Wahyu pasal 11 sampai pasal 16 ini. Untuk apa Nabi Elia di situ? Untuk mengumumkan siapakah binatang tersebut. Membuka misterinya Babel. Ya kan? Membuka misteri siapakah binatang tersebut. Saudaraku. Ya. Baik. Itulah roh-roh setan ayat 14 yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi menyatukan mereka untuk masuk ke sangkakala yang ketujuh. Apa sangkakala ketujuh? Perang dunia ketiga. Jadi dikumpulkan dulu orang-orang. Makanya untuk menyatukan orang ini kan sulit. Sulit kan menyatukan orang? Oh, sulit lah. Satu lorong aja menyatukan udah sulit. Apalagi seluruh dunia. Sulitlah menyatukan. Itu makanya saudara lihat sekarang ada COVID-19 untuk menyatukan dunia. Supaya mereka berkumpul. Dikumpulkan oleh naga tersebut. Thanks, brother. Amin. Siapa mengumpulkan? Naga tersebut, binatang tersebut, untuk mengumpulkan supaya satu masuk ke Harmagedon. Iya. Jadi dengan kata lain, sang nabi palsu itu berkhotbah supaya membawa orang masuk ke peperangan. Atau kita lanjutkan ayat yang ke-15. Ayat 13 kita coba. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berarti keluar dari Laodikia kan? Ini Laodikia ini kan? Amin. Perhatikan ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi nabi palsu tadi mengumpulkan orang untuk membawa ke Harmagedon. Harmagedon adalah sangkakala yang ke-7. Amin. Tapi lihat saudaraku, sebelum itu terjadi apa? Ayat 15, lihat aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang tetap memakai pakaiannya. Berarti ada orang yang keluar dari Laodikia. Sebelum Harmagedon sudah ada pencuri datang. Siapa pencuri? Tuhan kita. Untuk mencuri siapa? Mencuri mempelai wanita. Amin. Sehingga dunia akan kehilangan. Kehilangan. Karena situasi aman-aman aja. Padahal mempelai sudah hilang. Aman-amannya zamannya Nuh kan? Amannya, enggak ada masalah. Zamannya Nuh. Pesta orang, makan, begini, bepergian kemana-mana, amannya. Perhatikan. Tapi Nuh sudah di dalam bahtera. Aman kan? Sama halnya saudaraku. Demikian waktu Harmagedon datang.
aman-aman, dunia aman, tapi ada orang yang hilang karena ada pencuri. Haleluya. Baik. Dan lihat di sini saudaraku, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas muka bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, saudaraku perhatikan, ini adalah pekerjaan malaikat yang terakhir, karena ada 7 cawan murka dan ada 7 malaikat yang menumpahkannya ke bumi. Amin. Tapi sebelum malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke muka bumi, sudah ada pengumpulan orang untuk dicuri. Siapa yang mengumpulkan? Saudaraku, malaikat yang ke-7. Dengan apa? Dengan seruan. Seruannya Tuhan, suaranya Tuhan diserukan untuk mengumpulkan mereka, mengumpulkan kita. Karena dia tahu persis, saudaraku, siapa binatang itu, dia tahu persis bagaimana cawan murka itu akan ditumpahkan ke bumi ini. Amin. Ya. Dan saudaraku, itu makanya kalau kita membahas seterusnya, ya, apa yang terjadi? Maka Babel besar di pasal 17, penghakiman atas Babel. Babel itu adalah dunia ini yang sudah disatukan, saudaraku. COVID-19 adalah penyatuan dunia. Saudara lihat, ya, undang-undang sudah dibuat, undang-undang kalau tidak pakai masker ditilang polisi, denda, bayar 100.000. Ya, berarti dia sudah masuk undang-undang. Saudaraku, undang-undang hanya untuk menjebak orang percaya. Itu tujuan undang-undang. Apa tujuan undang-undang di zamannya Babel? Daniel. Untuk menjebak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dibuatlah undang-undang. Apa undang-undang itu? Setiap orang harus menyembah patung ini. Kalau enggak dibakar dia. Kan? Tujuannya kan karena adanya orang enggak mau menyembah patung. Maka dibuatlah undang-undang. Brother sister, undang-undang dunia nanti semuanya hanya untuk menjebak orang percaya. Menjebak mempelai wanita. Supaya apa? Supaya mempelai wanita, saudaraku, bisa mereka tangkap. Tapi apa yang terjadi? Wahyu 12 tadi. Dia sudah dibawa pergi. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 masa. Ya. Perhatikan, yang ujungnya undang-undang nanti dibuat. Mungkin semua orang mau divaksin, saudaraku. Ya. Jadi guna untuk penyatuan mereka untuk membawa ke Harmagedon, untuk peperangan, untuk dibakar, supaya genaplah apa yang dinubuatkan si Maliaki tadi, bahwa ada 2 kelompok di ayat 1, ada orang gegabah yang dibakar seperti jerami, di ayat 2 ada orang yang terlepas berjingkrak-jingkrak untuk memijak debu orang-orang fasik. Itulah kronologi. Kalau saudara membaca Maliaki 4 itu, gimana ya penghancuran dunia ini? Kan gak tahu kan? Kalau baca Maliaki 4 itu, gimana pekerjaannya? Kapan datang Nabi Elia ini? Iya kan? Untuk apa dia datang Nabi Elia ini? Saudaraku. Nah, saudara bacalah itu di Wahyu tadi yang kita baca tadi. Saudaraku, saudara lihat di sana semuanya. Bagaimana kronologinya? Pembakaran dunia adalah Harmagedon, sangkakala ke-7, perang dunia ke-3, ditambah dengan cawan murka Allah ditumpahkan ke bumi ini, saudaraku.
Ya. Dan kita melihat, saudaraku, bahwa inilah zamannya sekali lagi kumpulan orang-orang kudus, orang suci akan dikumpulkan oleh seruan yang disampaikan oleh malaikat yang ketujuh. Amin. Karena saudaraku, kata mencuri di sini sama dengan panen di situ. Maka akan ada panen. Amin. Panen, saudaraku, dulu di perjanjian lama, kalau mau panen, ada diambil dulu panen pertama. Baru itu diunjuk berkas. Dilamba-lambaikan begini. Panen pertama itu, saudaraku, kalau dulu kami masih dulu di Bambang Bidang itu, saya ingat itu bikin padi yang diketam, itu ada yang masak duluan, maka diambillah itu, ya, diambil itu, ya dipanggillah sintua, dibikinlah makan di rumah. Dengan kata lain, itu adalah yang pertama kali matang dari panenan itu maksudnya. Yang pertama kali matang dari panenan. Yang berbicara masih ada panenan yang lain, kan begitu, saudaraku. Ya. Jadi bangsa Israel kalau mau panen ada itu. Maka pasca, ya kan, unjuk berkas, pasca roti tidak beragi, itu adalah sama-sama. Ada 3 hari raya jadi satu. Hari raya Paskah, hari raya buah sulung, hari raya unjuk berkas. Maka Kristus yang diunjuk berkas di kayu salib, antara langit dan bumi, dia tergantung di sana, saudaraku. Menandakan bahwa dia sudah matang. Dan masih ada orang yang matang lagi. Amin. Makanya waktu dia diunjuk berkas, lalu dia dibangkitkan, bukan hanya dia yang bangkit, maka bangkit juga orang-orang kudus yang di perjanjian lama. Amin. Jadi unjuk berkas adalah tanda panenan, maka akan ada panen. Dari unjuk berkas itu, saudaraku, perhatikan, 7 minggu lagi, maka akan ada panenan lagi. 7 minggu, 7 sabat. Itu makanya 7 minggu, 7 sabat itu adalah, saudaraku, 7 zaman gereja. Amin. Jadi 1 minggu 7 hari. Jadi 7 kali 7 berapa? 49. Padahal di situ Pentakosta adalah hari ke-50. Itu makanya kalau 7 sabat kan jatuh pada hari Sabtu. 7 kali sabat kan hari Sabtu. Sekarang Sabtu, ke Sabtu lagi, itu sabat kan? Amin. Jadi kalau 7 sabat itu tetap pada hari Sabtu sabat. Tapi tambahlah 1 hari lagi, maka jobel. Itu makanya saudara berjobel di hari Minggu. Kan begitu kan? Saudara baca itu di Keluaran Imamat 25. Ya. Imamat 25. Nah, ini adalah panenan yang terakhir. Nah, untuk kita panen perlu ada unjuk berkas lagi. Karena harus ada unjuk berkas baru panen. Amin. Nah, kita buka Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-24.
Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia, ya. Kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Ada, bisa? Atau ayat 23, dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, dia ada di sini. Janganlah kamu pergi ke sana dan janganlah kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Kapan? Sama seperti zamannya Nuh. Inilah zamannya seperti zamannya Nuh. Maka disinilah anak manusia sekali lagi dinyatakan, maka itulah unjuk berkas kita. Amin. Haleluya. Anak manusia A huruf besar, di dalam anak manusia A huruf kecil. Siapa A huruf kecilnya? Itulah Nabi Elia yang di Maleakhi tadi. Untuk apa, saudaraku? Untuk menyatakan bahwa di zaman kita ini ada yang pertama kali matang. Amin. Bukankah saudara setuju bahwa dialah yang bisa mengucapkan tupai ada maka ada? Dialah yang bisa berkata, badai salju berhenti maka badai salju berhenti. Badan Meteorologi Amerika berkata bahwa di atas gunung itu salju akan turun. Tapi ketika Nabi Elia ada di sana, berkata supaya berhenti, maka berhenti. Amin. Dialah yang pertama kali matang, brother sister. Siapa dia? Saudaraku, Nabi Elia di zaman ini. Siapa di dalamnya? A huruf besar, anak manusia A huruf kecil besar, di dalam anak manusia A huruf kecil. Amin. Haleluya. Ya, sudah perhatikan. Untuk apa, brother sister? Untuk apa dia datang? Untuk membuka rahasia Babel yang tadi. Supaya mempelai wanita tidak ada di dalamnya. Dikumpulkan di satu kumpulan, maka datanglah pencuri untuk mencurinya. Mengeluarkan dari orang yang telanjang. Suam-suam kuku. Amin. Haleluya, saudaraku. Karena itu makanya, saudaraku, ancaman terbesar bagi mempelai wanita adalah Laodikia. Karena memang kita semua berasal dari Laodikia. Ya. Baik, saudaraku, itulah unjuk berkasnya. Amin. Untuk menyatakan bahwa akan ada panenan. Saudaraku, sama seperti panenan yang pertama. Panenan yang pertama, setelah panen, maka ada reuni kan? Reuni kan? Mereka, Daniel, Abraham masuk ke Yerusalem. Mereka reuni di sana. Oh, Daniel. Apa itu? Abraham. Oh, ininya rupanya Yerusalem itu. Oh iya. Makanya nanti pun panenan yang kedua ada reuni. Orang-orang yang meninggal di dalam Kristus akan bangkit, jumpa dengan kita di bumi. Itulah reuninya. Amin. Untuk sebentar. Lalu saudaraku, mereka sudah dibawa ke pengangkatan. Kita masih menunggu beberapa waktu lagi. Tapi ada reuninya, ada pertemuannya. Amin. Saudara kenal sudah. Karena di reuni itu, saudaraku, kita sudah saling mengenal semuanya di sana. Ya, baik. Nah, itu makanya, saudaraku, perhatikan malaikat yang ketujuh. Nabi Elia yang tadi adalah untuk bersuara di Wahyu pasal yang ke-18. Saudaraku, kita lihat Wahyu 18.
Wahyu 18 ayat yang keempat. Wahyu 18 ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, ya, pergi daripada gereja itu, keluar dari gereja itu, keluar dari perempuan itu, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Maka Tuhan berseru lewat Nabi Elia itu supaya umat Tuhan keluar dari Babel tersebut. Karena Babel, Wahyu pasal 17, akan dibakar. Amin. Maka disuruh keluar dari dalamnya. Apa Babel? Saudaraku, anggota binatang yang tadi, yang sudah dia kumpulkan dengan khotbahnya tadi. Nabi palsu. Masih Wahyu 16 tadi kan? Nabi palsu, saudaraku. Iya. Baik. Nah, setelah kita keluar dari dalamnya, maka Wahyu 19. Apa Wahyu 19, saudaraku? Kedatangan Tuhan yang ketiga. Orang bilang ada 2 kali kedatangan Tuhan. Ada 3 kali kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk mengangkat, itu yang kedua. Dan datang lagi menjadi raja bersama dengan mempelai wanitanya. Baca Wahyu 19 ayat 11. Apa dikatakan? Lalu aku melihat seorang, surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka yang menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sudah perhatikan bahwa mempelai wanita dengan dia akan turun kembali ke bumi. Amin. Haleluya. Jadi itu gunanya dia berseru di zaman ini, bersuara, keluarlah kamu daripada dia, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, demikian firman Tuhan. Saudara sister, Tuhan berkati. Kasih ilahinya banyak cobaan, ada banyak cobaan, peperangan musuh. Namun Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Roh Kudus Sang Pemimpin. Haleluya. Singkat sisa waktu bagi kami. Haleluya. Singkat sisa waktu untuk melintasi jalan ini dengan kereta kuda. Bukan lintasi,
jejak langkahnya Elohim. Kasih ilahi ku mau lintasi jejak langkahnya Elohim, jejak langkahnya Elohim. Ku mau sampai ke ujung waktu. Kasih ilahi Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Glory. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amen. Hari bahagia dalam hidupku berjalan. Hari panjang hidupku, bahagia selalu. Dan hidupku bahagia selalu, bahagia selalu. Haleluya, selama-lamanya. Hari bahagia, oh dalam hidup kami Tuhan, berjalan dan percaya kepadamu. Haleluya, percaya sepenuhnya. Dia sertaku, dia sertaku, panjang hidupku, panjang hidupku, bahagia selalu. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Silakan duduk, bersister. Berkati semuanya. Haleluya. Dia tidak menghendaki kita berjalan sendirian. Amin. Dia ingin memastikan bahwa Dia bersama dengan kita. Haleluya. Menjalani hidup ini, haleluya, karena orang-orang spesial yang sudah Tuhan miliki, yang sudah Dia manifestasikan. Amin. Tua muda semuanya, saudaraku yang berkumpul tempat ini,
Dan baik di perhimpunan, kita orang-orang spesial di hadapan Tuhan, menikmati hadiratnya, terlebih sudah menikmati firman Tuhan yang sudah kita dengar lewat hambanya saat ini, menghadirkan sukacita dalam hati kita. Amin. Menghasilkan kekuatan yang baru di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, mulialah Tuhan atas segala yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau zaman ini lalu pada harinya Tuhan, tanggal pujian ini, bagi saudara yang mau pulang, pulanglah dengan tertib. Bagi kita yang mau berdoa, berdoalah. Bagi kita bernyanyi, bernyanyilah. Kalau zaman